KB, beri makareba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga cabai di Kota Palu kembali naik signifikan sejak sepekan terakhir ini. Sulawesi Tengah menargetkan 10 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. "80 perenang meramaikan lomba renang lintas Teluk Palu. Setelah sempat turun pasca Lebaran, harga cabai di Kota Palu, Sulawesi Tengah kembali naik. Kenaikan harga bumbu dapur tersebut bahkan mencapai 100%. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut dipicu stok cabai di pasaran berkurang. Harga cabai di pasar tradisional Kota Palu sejak sepekan terakhir ini kembali naik drastis. Hampir semua jenis cabai mengalami kenaikan harga hingga 100%. Cabai jarum misalnya, jika sebelumnya dijual seharga Rp40.000, maka kini melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Demikian halnya cabai sirop yang sebelumnya dijual seharga Rp30.000, kini melonjak hingga Rp60.000 per kilogram. Andi Ani, salah seorang pedagang cabai di Pasar Impres Manonda Palu, mengaku jika kenaikan harga itu disebabkan kurangnya stok di pasaran. Sehingga para pedagang terpaksa memasok dari luar Sulawesi Tengah, yakni di Makassar, Sulawesi Selatan. Kenaikan harga cabai juga diakui pedagang lainnya, Sri Sutarsi, yang sejak beberapa hari ini menjual cabai dengan harga naik drastis. Naiknya dari harga berapa ke berapa, Bu? Dari harga 40 sampai ke 80. Itu jenis lombok apa? Cakra, jarum, dewata, salok 2. 60, kalau sekarang 70. Ada selisih berapa hari? 10.000 ya? Iya, kalau sudah dicuri 80 kan tangke yang tersebut, selisihnya 20-an ya. Dari harga berapa sebelumnya lomba ini? 60. Ya kurang pemasukan dari Palu kan kurang, jadi ambil yang dari Makassar. Selama ini, para pedagang memasok cabai dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah, seperti Kabupaten Sigi dan Poso. Namun, karena stok berkurang, pedagang pun terpaksa memasok dari luar Sulawesi Tengah yang berimbas kepada biaya pengiriman dan harga jual. Julianus K. melaporkan dari Palu. Sebanyak 213 atlet Sulawesi Tengah usai menjalani pemusatan latihan daerah atau Puslatda di Kota Palu, Sulawesi Tengah Sabtu sore. Ratusan atlet dari 30 cabang olahraga tersebut akan memperkuat Sulawesi Tengah di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara September mendatang. Ratusan atlet PON Sulawesi Tengah ini telah menjalani Puslatda selama 72 hari. Penutupan Puslatda ini berlangsung di lapangan Batalion Infanteri 711 Raksatama Palu. Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, menutup Puslatda tersebut secara resmi sekaligus melepas atlet Sulteng menuju Aceh dan Sumatera Utara. Selama menjalani Puslatda, ratusan atlet ini ditempa alam militer. Fokus latihan antara lain sikap mental, disiplin, serta karakter juara. Komandan Satuan Tugas Pelaksana Puslatda Kontingen Sulteng, Brigadir Jenderal TNI Dodi Triwinarto, mengatakan dari hasil Puslatda selama hampir 3 bulan, perkembangan para atlet cukup pesat dan siap bertarung pada perhelatan olahraga terakbar tersebut. Alhamdulillah perkembangannya cukup pesat. Minimal karakter mental juara mereka sudah terbentuk. Mereka tidak ragu-ragu, mereka yakin dengan kemampuannya. Dan latihan ini juga dilengkapi dengan psikologi, tim psikologi. Lihat orang per orang maupun
kemampuan maupun kelemahan. Jadi insya Allah peningkatannya signifikan daripada data awal yang mereka bawa selama 3 bulan sebelumnya. Fokus latihannya Pak, apa saja fokus yang menjadi fokus latihan? Ya, fokus terutama sikap mental, disiplin, karakter juara, mental juara, kemudian baru kemampuan teknis maupun taktis yang diolah oleh para pelatih. Melihat potensi atlet dan prestasi yang diraih selama babak kualifikasi, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menargetkan perolehan 10 medali emas. Gubernur akan memberikan bonus kepada atlet yang berhasil meraih medali. Motivasi mereka, jaga fisik, semangat paling penting bagi saya, dan latihan harus terus dilaksanakan agar nanti persiapan sudah di sana kita tidak akan siap untuk meraih. Pak, mungkin bonus Pak? Oh insya Allah akan seperti aja Witan saya kasih rumah hadiahnya. Witan aja yang bela PSSI saya berikan, apalagi kalau mereka dapat emas, pasti saya akan berjuang di APBD nanti 2025 karena saya masih gubernur tadi. Ya, masih gubernur saya kena sampai Maret ya. Jadi masih bisa saya mau memperjuangkan di DPR bonus mereka. Kontingen Sulteng akan berangkat secara bertahap mulai akhir Agustus mendatang. Kontingen Sulteng terdiri dari 213 atlet dan 106 pelatih. Ratusan atlet dan pelatih tersebut berasal dari 30 cabang olahraga yang lolos dari babak kualifikasi PON 21. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sampah yang banyak dijumpai di jalanan ternyata bisa bernilai ekonomis jika diolah dengan baik. Seperti yang dilakukan sekelompok ibu-ibu di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, yang mendaur ulang sampah menjadi bahan bangunan. Ibu-ibu yang tergabung dalam Yakum Emergency Unit di Desa Ngatabaru, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, meluncurkan produk hasil daur ulang sampah berupa paving block. Bahan bangunan yang terbuat dari campuran botol plastik dengan pasir. Inovasi tersebut merupakan buah kerja keras mengumpulkan sampah plastik selama 1 tahun terakhir ini. Sampah tersebut dikumpul lalu dibeli dari pemulung dengan melalui bank sampah. Mereka kini bisa menghasilkan paving block sebanyak 30 buah per hari. Project Manager Program Perempuan Pengusaha Plastik Sulawesi Tengah, Arnice Ajawaira, mengatakan program pengelolaan sampah tersebut melibatkan komunitas lokal dan melalui program bank sampah. Sampah-sampah yang dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah di Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi dan Kelurahan Talise, Kota Palu ditukar dengan uang. Sampah yang tidak bernilai saat ini bisa dijadikan produk yang bermanfaat. Jadi mereka salah satu punya paving yang saat ini kita launching dan kami ingin memperkenalkan kepada para pengusaha. Mari beli paving ibu-ibu nih ya, supaya juga mengurangi sampah plastik di Sigi dan juga Sulawesi Tengah, tetapi juga ada nilai yang bisa dipakai untuk ibu-ibu rumah tangga. Kemudian selain paving, kita juga punya ada produk-produk lain seperti sabun untuk isi ulang. Jadi orang-orang bawa botolnya sendiri, botol bekasnya yang akan cair. Ya, cair itu. Ada produknya di dalam, teman-teman bisa di dalam. Dan ini berjalan, mereka sudah berhasil punya uang sebanyak 4 juta untuk di bank plastik sendiri. Dan kalau total sampah dari 2 dampingan kami, salah satu di Kota Palu itu sudah kurang lebih 13 ton. Sekretaris Bank Sampah Ngatabaru, Minarti, mengatakan sampah mereka peroleh dari tempat pembuangan akhir dan dari masyarakat melalui bank sampah. 5 kilo tutup botol plastik dicampur dengan 2,5 kilo pasir, hasilnya itu dapat 5 biji paving. Jadi seandainya kita buat, kita lipat gandakan saja. Jadi 5 kilo, 10 kilo, sesuai itu jadi dapat 10 biji. Para pengelola sampah berharap produk paving block yang dihasilkan tidak hanya membantu mengurangi limbah plastik, tapi juga sekaligus membantu perekonomian warga. Mereka pun tengah mencari pihak yang bisa membeli atau membantu memasarkan produk buatannya tersebut. Ikram Boya Oge melaporkan dari Sigi.